Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Lipo Mall dan saya sebenarnya lagi perpanjang paspor nih. Jadi buat kamu yang warga Jogja sekarang kalau mau perpanjang paspor ataupun mau bikin paspor dan segala hal yang berhubungan dengan paspor, kamu bisa ngurusnya langsung di Lipo Mall. Habis ngurus paspor, langsung ke mall. Jadi ini ada di lantai food court. Ini ya tempatnya ada di lantai food court dan di ujung sana. Nah, kalau bingung ini pas di atasnya tempat fitness. Itu tempat fitnessnya. Dan di bawah sana nanti ada makanan-makanan juga. Jadi habis ngurus paspor di situ langsung deh nge-mall. Jadi ternyata sekarang kalau kamu ngurus paspor itu bisa juga lo datang ke mall. Jadi habis ngurus paspor langsung ke mall. Ini tadi saya habis jajan juga. Dan hari ini saya langsung foto untuk paspor, dimana tadi saya waktu foto suruh mundur-mundurin jilbab ini. Karena kan saya biasanya kalau pakai jilbab tuh kan alisnya ketutup. Nah ini nggak boleh, jadi harus dimundur-mundurin gitu supaya alisnya kelihatan semua. Jadi agak wagu sih, nanti nggak tahu hasilnya seperti apa, besok kita lihat hari Jumat karena hari ini hari Senin dan bisa diambil langsung hari Jumat besok. Jadi menurut saya itu termasuk cepet sih karena hari Senin bikin, hari Jumat udah bisa diambil. Hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan untuk membuat paspor itu banyak sekali fotokopiannya ya. Tapi sebelum itu kita harus daftar online dulu lewat M-Paspor. Jadi kebetulan waktu itu saya sudah daftar sekitar seminggu yang lalu untuk hari ini. Dan memang ada kuotanya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan juga dengan waktu teman-teman. Supaya teman-teman kalau bikin juga sama-sama nyaman karena menyesuaikan waktunya juga. Dan ketika di M-Paspor itu kita bisa merubah jadwal sebanyak 1 kali. Jadi misalnya kita udah pilih untuk tanggal ini, tanggal 5 Desember. Kebetulan kok kita ada sesuatu hal itu kita bisa merubah, tapi kalau saya nggak salah beberapa hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya sih, semoga saya nggak salah, nanti coba saya cek lagi ya. Kalau misalnya mau merubah itu minimal 1 hari sebelum jadwal yang kita tetapkan. Kalau misalnya kamu tidak datang di jadwal yang sudah ditetapkan, berarti kamu bayar sebanyak 350.000 itu hangus, kan sayang ya. Jadi informasi ya, saya membuat paspor yang biasa itu biayanya 350.000. Kalau yang elektronik itu 650, hampir 2 kali lipatnya ya. Kemudian untuk persyaratan yang harus disiapkan adalah fotokopi KTP, fotokopi paspor yang lama kalau kamu sudah punya paspor ya. Kemudian fotokopi akte, fotokopi KK, dan tadi saya juga sempat ditanyain fotokopi ijazah terakhir saya. Dan yang ijazah ini sebenarnya tergantung dengan pewawancaranya sih. Jadi kalaupun kamu tidak membawa fotokopi tersebut, di situ juga ada fotokopi. Kebetulan tadi saya minta bantuan untuk fotokopi paspor, kayaknya saya nggak bayar dari tadi. Dan juga harus bawa materai 10.000. Sekarang materai 6.000 kayaknya udah nggak berlaku ya. Jadi siapkan juga materainya karena nanti kita harus tanda tangan di atas materai. Dan ada satu lagi yang perlu dipersiapkan adalah form pendaftarannya. Jadi ketika kita mendaftar online dan kita sudah melakukan pembayaran, maka di akun M-Paspor kita itu akan dikirimi sebuah sebuah bukti pendaftaran, dan itu harus di-print. Kemudian nanti disertakan di dalam map yang sudah disediakan oleh kantor imigrasi. Sebenarnya kalau kita udah daftar online, buat apa ya ngisi form-form lagi? Tapi ya sudahlah, kita ikuti saja. Dan tadi setelah saya melakukan foto, saya diberikan sebuah tanda bukti lagi untuk pengambilan paspornya. Itu di hari Jumat, tanggal 9 Desember. Kemudian nanti juga sambil menyertakan invoice dari pembayaran kita.
Nah, ini buat teman-teman yang mobile banking, yang bayarnya pakai mobile banking, teman-teman harus punya bukti transfernya, karena itu ternyata dibutuhkan ketika kita ambil paspornya. Kebetulan kemarin saya membayar menggunakan Tokopedia, dan ketika saya cek akun Tokopedia saya, ternyata invoice-nya masih ada. Kalau enggak udah bingung deh saya, karena dicek di email tadi nggak ada, tapi setelah saya buka, oh iya saya bayar pakai Tokopedia nih, terus saya buka akun Tokopedia saya dan ternyata bisa di-download dengan download PDF gitu. Jadi udah saya nggak perlu pusing-pusing lagi. Jadi buat kamu yang membayar menggunakan mobile banking, jangan lupa untuk save bukti transfernya yang 350 atau yang 650.000 itu. Suasana bikin paspor di zaman dulu dan zaman sekarang tuh menurut saya berbeda sih, karena waktu itu saya pernah bikin paspor di zaman kuliah, mungkin sekitar tahun 2015-an. Saya bikin paspor itu yang di Laksda di Jogja, dekat dengan bandara Adi Sucipto waktu itu. Dan itu ngantrinya banyak, orangnya banyak, dan saya harus mondar-mandir sih waktu itu. Tapi sekarang enak banget kalau bikin paspor, kita cuma tinggal daftar online dan kita memilih jadwal sesuai dengan waktu kita dan sesuai dengan kuota yang tersedia di hari itu. Dan saya memilih hari Senin pagi, itu buka dari jam 11 sampai jam 12. Di jam sore juga ada sih, tapi sore kan biasanya saya ngajar, jadi saya memilih jam pagi di jam 11 itu, dimana tadi saya waktu datang ke kantor imigrasi yang ada di Lipo Mall itu, suasananya senggang gitu loh, jadi nggak terlalu ramai. Kita datang langsung dilayani dan itu cepet banget, nggak ngantri lama. Jadi menurut saya untuk pembuatan paspor di zaman now itu cukup oke sih, cukup nyaman karena tidak terlalu banyak pengantrinya. Dan ketika saya datang tuh cuma tinggal ditanyain namanya siapa mbak, ini, dan ternyata nama saya sudah tersedia di situ, tinggal dibuletin aja. Kan cepet ya, nggak perlu ngantri lama-lama, udah langsung bisa dilayani. Setelah kita selesai mengisi form, langsung bisa foto. Wah, kurang enak apalagi coba. Terima kasih atas resolusi yang telah dibuat oleh Kemenkumham. Saya cukup nyaman dengan sistem seperti itu, dan kebetulan ini saya di Jogja. Semoga di tempat-tempat yang lainnya juga senyaman ini ya. Baiklah, masih membahas tentang paspor, di mana waktu saya membuat paspor itu dari kantor imigrasi memberikan map berwarna kuning, dan di dalamnya itu salah satunya ada surat pernyataan, dan nanti kita harus tanda tangan di atas materai. Kemudian di surat pernyataan itu kita ditanya tentang negara tujuan dan untuk keperluan apa. Jadi waktu itu saya memang nulisnya ini ya, siapa tahu nanti diamini malaikat gitu ya. Jadi kalaupun kamu ngasal nulis negara dengan keperluan misalnya wisata gitu, sebenarnya nggak berpengaruh apa-apa sih. Jadi asal nulis pun nggak masalah. Kemudian saya juga dapat cerita dari salah seorang teman, ketika tujuan membuat paspormu itu adalah untuk beribadah umroh ataupun haji, sebaiknya ditulisnya itu negaranya bukan Arab Saudi dan bukan untuk tujuan umroh, tapi untuk wisata aja, misal tujuan negaranya Singapura, Malaysia, dan lain-lain kayak gitu. Karena nanti kalau kita menulisnya untuk keperluan umroh, kemungkinan nanti waktu wawancara akan dimintai tambahan persyaratan yang itu katanya sedikit ribet. Jadi kalaupun memang tujuannya untuk beribadah haji ataupun umroh, nanti pada form yang kita tanda tangan di atas materai itu tulis aja negara selain Saudi Arabia, selain keperluan umroh. Itu sih tips dari teman saya. Dan ada hal yang hampir kelupaan nih. Jadi berdasarkan pengalaman saya ketika datang ke kantor imigrasi yang ada di Lipo Mall, Jogja, waktu itu saya datang pertama di hari Senin, mengambil sesi pagi di jam 11 sampai jam 12, di mana pada M-Paspor itu tertulis bahwa kita harus datang 15 menit sebelum jam 11. Jadi waktu itu saya memang datang sebelum jam 11. Kemudian saya langsung dilayani dan saya mendapatkan nomor antrian 6. Jadi menurut saya kalau kamu pengen suasana yang tidak terlalu crowded, tidak terlalu ramai, kamu bisa pilih untuk mengurus
pertama kalinya itu di weekdays, karena itu berbeda banget suasananya. Ketika saya datang di hari Jumat sekitar jam setengah 1, itu suasananya agak penuh karena memang banyak yang mengantri, banyak yang untuk foto seperti itu. Tapi kalau kamu tinggal mengambil paspor aja, kayak saya di hari Jumat itu, saya cuma tinggal ngambil paspor, itu pelayanannya cepet banget karena kita cuma tinggal datang ke loket cuma datang ke loket pengambilan paspor, mengisi kayak daftar hadir gitu, dan sudah bisa langsung ambil, langsung pulang. Cepet banget kalau ngambil.